Pada suatu pagi yang kelewat cerah sampai-sampai matahari seperti sedang ikut lomba menyorot wajah orang, Raja Harun al-Rasyid bangun dengan perasaan yang sangat berbahaya, bosan. Dan kalau raja sudah bosan, seluruh istana bisa kena imbas. Pelayan bisa disuruh joget, pengawal bisa disuruh senam pagi di halaman, bahkan kucing istana saja pernah disuruh jadi hakim dalam pertunjukan kecil. Tapi hari itu raja ingin sesuatu yang lain. "Aku butuh hiburan yang murah tapi berkualitas," gumam raja sambil mengelus janggutnya. Pengawal yang mendengar langsung tahu, ini saatnya Abu Nawas dipanggil. "Cepat panggil Abu Nawas, hari ini aku ingin bermain teka-teki. Aku punya 3 pertanyaan yang bahkan jin pemalas pun bakal menyerah." Para pengawal pun berlarian mencari Abu Nawas. Mereka menemukannya sedang duduk santai di pasar, minum teh dan pura-pura sibuk memandang langit. "Abu Nawas, Baginda memanggilmu." Abu Nawas berdiri dengan gaya pura-pura kaget. "Wah, pasti Baginda sedang bosan lagi. Baiklah, mari kita selamatkan negeri dari kebosanan." Ia berjalan ke istana dengan langkah santai, seolah pergi ngopi gratis, bukan menghadap raja yang kadang isengnya tidak manusiawi. Raja duduk tegak di singgasananya seperti sedang mengikuti lomba ketampanan. "Abu Nawas," katanya sambil memutar-mutarkan ujung janggutnya. "Jawab pertanyaan ini, apa yang paling jauh di dunia?" Abu Nawas mengusap dagunya dengan gaya filosofis, seperti orang bijak yang sedang menunggu wahyu tiba. "Yang paling jauh adalah masa lalu, Baginda." Raja mengangkat alis. "Mengapa masa lalu?" Abu Nawas menjawab tenang. "Karena sejauh apapun hamba berjalan, bahkan kalau hamba naik kuda tercepat atau roket sekalipun, hamba tak akan bisa kembali ke kemarin. Apalagi kembali ke masa Baginda muda, gagah dan katanya tampan, meski cerita itu masih menjadi misteri besar negara." Para pengawal menutup mulut menahan tawa. Salah satu pengawal bahkan sampai memukul bahunya sendiri agar tidak meledak tertawa. Raja berpura-pura tidak tersinggung. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua." Raja mencondongkan tubuhnya. "Kalau begitu, apa yang paling berat di dunia ini?" Tanpa ragu Abu Nawas menjawab, "Yang paling berat adalah janji, Baginda." "Janji? Itu terdengar ringan." "Ah, Baginda, banyak orang bisa mengangkat batu besar tanpa mengeluh. Tapi menepati janji kecil saja, aduh, rasanya seperti mengangkat gajah yang sedang makan berat." Para pengawal langsung menatap raja dengan mata berbinar. Abu Nawas menambahkan dengan santai, "Termasuk janji Baginda untuk menaikkan gaji para pengawal. Sampai sekarang gaji mereka masih tidak naik-naik, seperti layang-layang putus." Raja langsung batuk keras. "Udara di sini tampaknya terlalu kering. Mari lanjut ke pertanyaan ketiga." Para pengawal saling lirik dan hampir tertawa terbahak, tapi takut kehilangan pekerjaan. Raja bertanya lagi, kali ini dengan nada yang sedikit curiga. "Abu Nawas, jawablah dengan jujur, apa yang paling ringan di dunia ini?" Abu Nawas tersenyum nakal. "Yang paling ringan adalah omongan, Baginda." Raja menyipitkan mata. Jelaskan." "Aduh, Baginda, omongan itu ringan sekali. Ringan sampai bisa melayang-layang di udara tanpa beban. Banyak orang mengucapkannya tanpa berpikir. Bahkan Baginda pun sering bilang akan ada hadiah besar, tetapi kenyataannya ya hadiahnya suka kalah besar dengan omongannya." Para pengawal meledak tertawa. Kali ini mereka tidak bisa menahan. Ada yang menepuk-nepuk pahanya, ada yang hampir jatuh karena terlalu lucu. Raja memijit pelipis. "Aku mulai menyesal membuat permainan ini." Raja akhirnya menarik nafas panjang. "Abu Nawas, jawabanmu benar semua, tapi jujur saja, kau membuatku malu di depan pengawalku."
Abu Nawas membungkuk dengan penuh hormat. Itulah tugas orang bijak, Baginda, menyampaikan kebenaran dengan cara yang tidak menampar, tapi tetap membuat orang sadar. Raja tidak bisa menahan senyum. Hahaha, baiklah, karena kau telah membuatku berpikir dan membuatku malu, aku hadiahkan sekantong emas. Abu Nawas menerima dengan wajah girang. Terima kasih, Baginda. Semoga emasnya tidak seberat janji dan tidak seringan omongan Baginda. Raja tertawa sampai bahunya berguncang. Para pengawal ikut tertawa. Dan Abu Nawas keluar dari istana sambil menggoyangkan kantong emasnya, membuat suara kling-kling yang sangat menenangkan hatinya. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.